Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Maulia Rusdi dari kelas B mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori-teori kebenaran. Jadi, teori-teori kebenaran adalah pendekatan dalam memahami apa yang dianggap benar dalam berbagai konteks. Adapun teori utama yang membentuk dasar pemikiran tentang kebenaran itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah teori korespondensi, yang mana menyatakan bahwa suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan fakta di dunia nyata. Nah, teori yang kedua adalah teori koherensi. Menurut teori ini, kebenaran adalah tentang sejauh mana sebuah pernyataan sesuai maupun konsisten dengan pernyataan lainnya. Dan yang ketiga adalah teori pragmatis, teori yang berkaitan dengan dampak praktis suatu pernyataan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selain 3 teori tadi, kita bahas juga mengenai macam-macam kebenaran. Kebenaran juga dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti dari segi perantara. Dari segi perantara, yang pertama ada kebenaran empiris atau indrawi, yang didasarkan pada pengamatan dan juga pengalaman indrawi. Contohnya ketika seorang siswa atau pelajar mengamati bahwa cuaca cerah tanpa awan ketika ia pergi ke sekolah. Nah, hal ini adalah pengamatan indrawi tentang cuaca. Kemudian yang kedua adalah kebenaran ilmiah atau rasional, di mana kebenaran ini diperoleh melalui metode ilmiah dan juga penalaran. Contohnya adalah ketika seorang pelajar menggunakan metode ilmiah untuk membuktikan sebuah teori dalam pelajarannya dengan menyusun eksperimen yang sesuai. Yang ketiga adalah kebenaran filosofis atau refleksi, yang mana terkait dengan pemikiran filosofis dan refleksi yang mendalam. Contohnya adalah ketika seseorang berusaha mendalami pemikiran filosofis tentang etika dan mencoba untuk memahami dasar moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya yang keempat adalah kebenaran religius atau supranatural. Jadi kebenaran ini berkaitan atau bersumber dengan keyakinan ataupun ajaran agama yang bersumber dari hal-hal supranatural. Contohnya adalah dengan mempercayai dan juga mengikuti ajaran agama, termasuk berdoa sebelum melakukan sesuatu hal. Nah, kemudian dari segi kekuasaan terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebenaran subjektif, dan yang kedua adalah kebenaran objektif. Kebenaran subjektif adalah kebenaran yang bersifat pribadi dan dapat bervariasi antar individu. Sedangkan untuk kebenaran objektif adalah kebenaran yang bersifat universal dan berlaku secara independen dari pandangan subjektif. Selanjutnya adalah dari segi luas berlakunya, terbagi menjadi 2, yaitu kebenaran individual yang mana hanya berlaku pada individu tertentu. Kemudian yang kedua adalah kebenaran universal, di mana kebenaran ini berlaku secara umum dan untuk semua orang. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah dari segi kualitas. Dari segi kualitas, kebenaran dibagi menjadi 3, yaitu kebenaran dasar yang merupakan kebenaran mendasar dan tidak tergantung pada kondisi tertentu. Kemudian yang kedua adalah kebenaran nisbi, yaitu kebenaran yang relatif dan tergantung kepada konteksnya. Kemudian yang terakhir adalah kebenaran mutlak. Kebenaran ini kebenaran yang bersifat tidak dapat lagi diragukan. Jadi sudah mutlak dan benar-benar sesuai dengan kenyataannya. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai teori-teori kebenaran yang juga disertai pembahasan mengenai macam-macam kebenaran. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.